Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aisyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perintah dasar Linux untuk manajemen file pengguna dan sistem. Di sini saya menggunakan virtual machine workstation. Pada langkah pertama saya akan melakukan navigasi file sistem di Linux. Pertama, saya membuat direktori bernama DevOps Linux menggunakan perintah mkdir DevOps Linux. Setelah itu saya masuk ke direktori tersebut menggunakan perintah cd. Kemudian saya membuat 3 subdirektori, yaitu latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Setelah itu saya mencoba masuk ke direktori latihan 1 dan membuat 2 file teks menggunakan perintah touch file 1.txt dan file 2.txt. Terakhir saya akan mencoba kembali ke direktori sebelumnya menggunakan perintah cd kembali ke DevOps Linux dan melihat strukturnya dengan menggunakan ls -r. Sini sudah terlihat ada di dalam direktori latihan 1 ada direktori file 1.txt dan file 2.txt. Baik, yang kedua, pada bagian file manajemen, saya akan menggunakan beberapa manipulasi file. Pertama, saya akan memindahkan file 1.txt dari direktori latihan 1 ke latihan 2 menggunakan perintah mv. Latihan 1 /file 1.txt ke latihan 2 /. Oke, kita lihat terlebih dahulu strukturnya sudah pindah. Kemudian saya akan mengubah nama file 2.txt menjadi file baru menggunakan perintah mv juga. Di sini mv latihan 1/file 2.txt spasi latihan tadi yang kelebihan file 2 latihan 1 nama barunya. Misalkan di sini kita namain file baru /file baru .txt. Baik, kita lihat kembali struktur foldernya sudah berubah namanya. Setelah itu saya akan menghapus file tersebut dengan menggunakan perintah rm. Latihan 1 /file baru .txt. Oke, kita kembali lihat strukturnya sudah terhapus. Baik, selanjutnya yang ketiga saya akan membuka di sini kita menggunakan text editor yakni nano. Saya akan membuka file 1.txt menggunakan editor teks nano. Di sini perintahnya nano latihan 2 /file 1.txt. Oke, kita ke
tampilan Nano. Di sini kita coba menambahkan beberapa kalimat mengenai pengalaman belajar di Linux. Misalkan saya sedang belajar dasar Linux. Linux digunakan untuk manajemen sistem dan server. Untuk menyimpannya kita perlu Ctrl O, setelah itu Enter dan Ctrl X. Baik, kembali lagi ke terminalnya Alma Linux tadi. Yang keempat, kita akan display file kontennya. Untuk menampilkan isi filenya yang telah kita tulis tadi, saya menggunakan perintah cat pada file 1.txt. Ini cat latihan2/file 1.txt. Baik, langsung keluar tulisan yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin saya akan menampilkan isi direktori latihan 2 menggunakan perintah ls untuk memastikan file sudah berada di direktori tersebut. ls latihan 2 Oke, ada file 1.txt. Selanjutnya mengenai yang kelima, managing permission. Pada langkah ini saya akan mengatur permission file menggunakan perintah chmod. Saya mengubah chmod. File izin file 1.txt menjadi 600. Yang berarti hanya pemilik file yang dapat membaca dan menulis file tersebut. Di sini chmod 600 latihan2/file 1.txt. Untuk mengecek permission filenya tadi saya menggunakan perintah ls -l latihan2. Oke, di sini terlihat permissionnya oleh Rahmah Aisyah pada file 1 yang sudah kita ubah tadi sebelumnya permission filenya. Baik, untuk yang keenam kita akan menggunakan perintah membuat scripting menggunakan shell scripting. Di sini kita menggunakan text editor Nano kembali dengan melakukan perintah nano dengan nama filenya hello.sh. Oke, di sini saya menggunakan beberapa perintah untuk menuliskan teks nanonya. Kemudian kita save gunakan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Untuk memberikan eksekusi izinnya, kita menggunakan perintah chmod +x hello.sh. Untuk menjalankan skrip tadi /hello.sh. Oke, skripnya telah tampil di terminal. Selanjutnya kita akan menggunakan sistem monitor menggunakan perintah top.
Perintah ini akan menampilkan proses yang sedang berjalan di dalam Linux secara real time, termasuk penggunaan CPU dan memori. Dari tampilan ini, kita dapat melihat proses dengan penggunaan CPU tertinggi. Untuk keluar dari tampilan top, saya akan menekan tombol key. Baik, yang ke-8 kita akan networking. Bagian networking, saya akan mengecek alamat IP sistem menggunakan perintah hostname min i. Di sini hostname kita tertampil pada layar. Setelah itu saya akan melakukan ping ke alamat ping ke 8.8.8.8 yang merupakan DNS milik Google. Perintah ping ini digunakan untuk mengecek koneksi jaringan antara komputer kita dan server tujuan. Jika koneksi berhasil, maka akan muncul balasan dari server tersebut. Oke, untuk keluar dari tampilan memanggil alamat DNS ini, kita hanya perlu Ctrl C. Oke, dari latihan perintah sederhana Linux ini, saya mempelajari berbagai macam perintah Linux seperti navigasi direktori, manajemen file, penggunaan text editor, pengaturan permission, pembuatan shell script, monitor sistem, serta pengecekan jaringan. Perintah dasar ini penting digunakan untuk sistem operasi Linux, khususnya di dalam bidang DevOps yang sedang mata kuliah kita pelajari. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.